Maka Nur Muhammad dari Abdullah pun berpindahlah kepada Aminah, ibunya Rasulullah itu. Nah, Abdullah ini dah hilang glowing wajahnya, nggak ada lagi, dah berpindah Bapak Ibu. Ini yang dimaksudkan watakalubaka pisajidin itu. Nur Muhammad itu berpindah dia, bertajali. Berpindah dia. Ya. Dari rahim yang suci ke rahim yang suci. Jadi ibunya Rasulullah, ayahnya sampai ke atas, tidak ada penyembah berhala. Hanifah semuanya. Lurus. Agama yang hanif. Tidak pernah menyembah berhala Bapak Ibu. Nah, dan nikah dapat pindah sama Aminah. Disitulah Siti Aminah itu hamil di bulan Rajab hamilnya. Di bulan Rajab ini Bapak Ibu, bulan pertama kehamilan itu, maka disitulah datang ruhanianya Nabi Adam itu. Datanglah ruhania Nabi Adam kepada Siti Aminah, ya, memberikan nasihat. Wahai Aminah, ketahuilah bahwa di dalam kandunganmu itu adalah Nur Muhammad. Dia akan menjadi seorang Nabi dan Rasul, penghulu alam semesta ini. Jaga kehamilanmu. Jaga kandunganmu. Nah, bulan kedua dari kehamilannya tadi, datanglah ruhani Nabi Idris. Juga memberi pesan yang sama Bapak Ibu, untuk menjaga kandungannya. Sampai bulan ketiga, didatangi oleh Nuh. Kemudian bulan keempat, didatangi oleh Musa. Bulan kelima didatangi oleh Ibrahim. Bulan keenam didatangi oleh Nabi Ismail. Bulan ketujuh didatangi oleh Daud. Bulan ke-8 didatangi oleh Sulaiman. Dan bulan ke-9 didatangi oleh ruhani Nabi Isa. Semuanya para nabi dan para rasul, ya, datang kepada Siti Aminah memberikan pesan dan nasihat untuk menjaga kandungannya, bahwa di dalam kandungan itu ada cikal bakal seorang nabi dan rasul uswatun hasanah. Ya, penyempurna daripada risalah-risalah nabi dan rasul sebelumnya itu. Maka lahirlah beliau Bapak Ibu. Lahirlah beliau tanggal 12 Rabiul Awal itu. Tahun apa namanya? Tahun Gajah, atau bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi. Lahirlah beliau. Rupanya kelahiran beliau ini Bapak Ibu sudah diketahui oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. 500 tahun sebelum Nabi Muhammad ini lahir, itu sudah diberitahukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Ini yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran itu. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la ya'tumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu, mereka telah mengenal Muhammad itu. Siapa ayahnya, siapa ibunya. Sebagaimana mereka mengenal dan memahami anak kandung mereka sendiri. Siapa ayah dan ibunya, apa sukunya. Wa inna fariqam minhum la ya'tumunal haqqa wa hum ya'lamun. Akan tetapi sebahagian daripada mereka itu menyembunyikan rahasia kelahiran Rasulullah itu. Kenapa disembunyikannya? Padahal mereka itu mengetahuinya. Karena takut jatuh maruah Bapak Ibu. Karena Nabi dan Rasul tidak lagi diutus Allah itu kepada Bani Israel. Akan tetapi Nabi dan Rasul sebagai penutup itu diutus Allah kepada Bani Quraisy. Bahkan Nabi Isa sendiri menjelaskan kepada kaumnya. Wa isqala Isa ibnu Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad falamma ja'ahum bil bainat qalu hadza sihrun mubin.
Maka tatkala Nabi Isa berkata kepada kaumnya Bani Israel, wahai kaumku Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah buat diri kamu. Dan aku akan menyampaikan berita gembira buat kamu semua. Akan datang seorang nabi setelah aku nanti. Itulah namanya Ahmad. Tapi tatkala tanda-tanda nubuwah kelahiran Rasulullah itu telah datang kepada mereka, lalu mereka mengatakan apa? Qalu haza sihrun mubin. Mereka mengatakan ini merupakan satu sihir yang sangat nyata. Jadi bagaimanapun mereka itu ego, Bapak Ibu. Namun cerita dan sandiwaranya Allah ingin menyempurnakan nurnya tetap berjalan sesuai dengan takdirnya. Wallahu yatimu nuruhu walau kana karihal kafirun. Allah tetap menyempurnakan tajalli dirinya walaupun orang-orang kafir itu tidak senang kepadanya. Allah tetap menyempurnakan nurnya, tajalli daripada diri itu. Karena kan Allah ingin dikenal. Karena Allah ingin dikenal, maka Allah tetap menzahirkan tajalli dirinya. Supaya tajalli dirinya itu mampu mengenal Allah sebenar-benarnya wujud dan nyata pada dirinya itu. Alahilah Muhammad Rasulullah, Bapak Ibu. Ya, ini secara zahirnya. Ya, zahirnya itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau itu menjadi rahmatan fil alamin, menjadi rahmat untuk seisi alam. Sebagai contoh dan uswah dan teladan Bapak Ibu. Maka pada saat beliau itu terlahir, karena beliau adalah khatamun nabiyyin, ya, tentu ada stempel kenabian ya Bapak Ibu. Disitulah orang-orang Quraisy, ya, pemuka-pemuka Quraisy, terutama paranormal seorang Yahudi Bapak Ibu, menyampaikan pesan kepada orang-orang Makkah. Wahai orang-orang Makkah, bahwa malam ini akan lahir seorang nabi dan rasul. Maka cari tahulah sama kalian. Ya. Di pundaknya itu ada cap nubuwah. Ya. Cap nubuwah itu apa artinya? Ya, stempel kenabiannya. Kalian cari tahu malam ini. Rupanya dicarilah Bapak Ibu, memang betul ada seorang anak yang lahir pada malam hari itu dari rahim seorang ibu namanya Aminah. Setelah dikasih tahu kepada paranormal tadi, maka dilihatnya Bapak Ibu, anak itu. Ketika dilihatnya, memang betul ada tanda cap khotam nubuwah di antara dua belikat nih. Ketika itu orang Yahudi sebagai paranormal tadi, pingsan Bapak Ibu melihat khotam nubuwah itu. Sekarang pertanyaannya, apa bacaan khotam nubuwah itu, Bu Lia? Ada bacaannya? Gina apa? Dewi? Epa? Bu Wi? Siapa nih ya? Ini yang gini-gini dagunya apa nih? Bella? Apa bacanya di sini? Cap khotam nubuwah itu kayak daging tumbuh Bapak Ibu. Daging tumbuh, tapi dia berbulu dia. Ya, nah, tulisan itu terdiri daripada bulu roma Rasulullah itu. Siapa yang hafal kalipah? Hafal kalipah? Coba Pak Son, cap khotam nubuwah itu. Allahu wahdahu la syarikalah wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu tawajjahu sikto fa innaka mansura. Coba ulang lagi kalipah, hafal. Allahu wahdahu la syarikalah wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu fa innahu Tawajjahu. Coba Pak Zuar, sempurnakan lagi Pak Zuar. Pak Parjo, Pak Haji, coba Pak Haji, Parjo, pas. Daniel hafal? Niko hafal Niko? Ya. Allahu wahdahu la syarikalah. Muhammadun abduhu wa rasuluh. Tawajjahu haitsu syi'ta fa innaka mansur.
Mansurah. Ya. Itu cap kenabian namanya Bapak Ibu. Stempel kenabian, bukti bahwa beliau itu adalah penutup segala para nabi dan para rasul itu. Ya. Nah, capnya di sini antara dua belikat nih, bulat Bapak Ibu. Nah, ini yang tertulis dari bulu roma Rasulullah tuh. Nah, Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansura. Ya. Allah Esa satu-satunya. La syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Tak ada sekutu baginya. Muhammadan abduhu. Muhammad itulah hambanya. Wa rasuluh, utusannya. Tawajjah wa haitsu syi'ta. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, hai Muhammad. Fa innaka mansurah. Maka sesungguhnya kamu selalu mendapatkan pertolongan. Tuh. Ini apa rahasianya di balik itu Bapak Ibu? Ya, ini mainnya duduknya di asma Bapak Ibu. Jadi usahakan Bapak Ibu mampu memahami khatam nubuwah itu pada diri Rasulullah. Kalaulah pada diri Rasulullah itu ada khatam nubuwah, kita sebagai umatnya juga ada capnya itu. Tanda umatnya Rasulullah. Tapi melihatnya itu bukan dengan mata ini melihatnya. Dengan mata hati inilah. Itulah rahasianya. Bisa dibukakan itu Bapak Ibu rahasianya. Cap khatam nubuwah itu pada diri Bapak Ibu itu. Ya. Makanya orang yang duduk di asma Bapak Ibu, tulislah khatam nubuwah itu dengan tulisan tangan. Jangan yang ada di ini, yang ada dijual-jual. Ditulis dengan tulisan tangan, letakkanlah di rumah. Tapi duduknya di asma. Ustaz tidak menganjurkan Bapak Ibu. Cukup memahami. Nanti jadi jimat pula nanti. Ya. Itu dengan karomanya Bapak Ibu memahami khatam nubuwah itu. Padahal khatam nubuwah itu adalah rahasia alam itu. La ilaha illallah. Rahasianya. Itulah kehadiran Rasulullah. Makanya kalau anak kita ini dicintai, anak kita disayangi oleh manusia dan alam, maka disitulah Rasulullah juga memberikan pengajaran kepada kita ini. Ya, kalau istri kita hamil, menantu kita hamil, maka bulan pertama sampai bulan ketiga kehamilan itu dianjurkan membaca surat apa? Ibu-ibu dulu. Bulan pertama sampai bulan ketiga kandungannya itu dianjurkan baca surat apa? Maryam, mentang-mentang Maryam namanya Maryam ya. Daniel masih ingat Daniel? Ada dibacakan tuh anak kemarin tuh? Ada, apa namanya? Zaidah. Ibu-ibu? Mana Linda ada ini? Ada Linda ada. Dewi lah bantu. Mana Dewi? Ada Dewi? Dewi. Jadi bulan pertama sampai bulan ketiga itu dianjurkan membaca surat Muhammad dan Luqman. Ya, bulan pertama sampai bulan 3. Khatam Muhammad, lanjutkan Luqman. Khatam Luqman, lanjutkan Muhammad lagi sampai 3 bulan. Apa manfaatnya? Apa faedahnya ini? Ya, manfaat dan faedahnya nanti kita berharap anak yang lahir itu nanti akan memiliki adab seperti adabnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dan Luqmanul Hakim. Bulan keempat sampai keenam maka dianjurkanlah suami istri itu membaca surat apa? Ya, surat Yusuf. Ya, kalau anaknya itu lahir nanti ganteng, cantik. Ganteng kalau dia laki-laki, cantik kalau perempuan. Bulan ke-7 sampai bulan ke-9 maka dianjurkan membaca surat apa, Daniel? Surat Maryam dengan
Nah, Maryam dengan Rahman, surah Ar-Rahman. Nah, lahir dia nanti dicintai dan dikasihi oleh umat dan alam semesta itu. Itu Rasulullah itu. Ada rahasianya Bapak Ibu. Setiap bulan itu ada rahasia-rahasianya itu. Nah, jadi ketika Rasulullah lahir Bapak Ibu, ya, memang disambut oleh alam Bapak Ibu. Ya. Api Majusi yang hidup bertahun-tahun. Ketika lahirnya Rasulullah itu padam Bapak Ibu. Tidak tahu padam pudua, lele tahu pudua. Bertahun-tahun api itu hidup tak pernah padam Bapak Ibu. Tapi lahirnya Rasulullah, api itu padam Bapak Ibu. Artinya apa? Makna hakikatnya. Api kemusyrikan yang ada di dalam diri setiap manusia itu akan padam nantinya. Dengan tauhid yang dibawa oleh beliau. Berhala-berhala, patung-patung, sembahan itu runtuh Bapak Ibu. Hakikatnya patung menjadi sembahan pada diri kita ini akan menjadi roboh dan runtuh Bapak Ibu. Siapa yang mengenal akan rahasia Nur Muhammad, yang wujud nyata pada alam yang sempurna pada dirinya, padamlah api Majusi itu di pada dirinya, dan hancur pula serta roboh pula lah berhala-berhala yang ada di dalam diri itu. Ini rahasianya itu. Makanya Rasulullah itu datang di tengah-tengah umat itu sebagai wasilah Bapak Ibu. Apa itu wasilah? Beliau itu datang di tengah-tengah umat itu sebagai wasilah. Sebagai jalan bagaimana umat ini bisa husul kepada Tuhannya. Bisa umat ini mengenal akan Allah, ma'rifat. Apa bedanya Rasul dengan kita jalan ma'rifatnya Bapak Ibu? Nah, lihat, kalau Rasul dari tanazul dia. Ma'rifat turun ke hakikat. Dari hakikat turun ke torikat. Dari torikat turun ke syari. Maka kesempurnaan ma'rifat itu di syariat. Disitulah rahasia yang Allah katakan, summa ja'alnaka ala syariati minal amri fattabi'ha wa la tatabi' ahwa allazina la ya'lamun. Sesungguhnya Nabi dan Rasul itu selalu dia berjalan di atas syariat. Aturan-aturan Allah. Karena beliaulah penyempurna ya, syariat itu, aturan itu. Makanya syariatnya beliau syariat yang telah bertorikat, torikat yang telah berhakikat, hakikat yang telah bermakrifat. Makrifat yang telah kenal akan Tuhannya. Wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun, dan janganlah kamu sekali-kali mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhannya. Jadi tetap kita berpegang, berjalan di atas syariat. Jadi kalau Nabi dari makrifat ke hakikat, hakikat kepada torikat, torikat kepada syariat. Kalau kita dari syariat kepada torikat, torikat kepada hakikat, hakikat kepada makrifat, dari makrifat baru usul kepada Allah. Rasulullah itu Bapak Ibu. Sempurna diajarkan oleh Rasulullah itu kepada kita. Apa yang diajarkan Rasul? 3 sebenarnya Bapak Ibu. Ya. 3 yang diajarkan Rasul sebagai rukun agama. Yang mana itu? Rukun agama itu? Rukun iman. Apa lagi? Rukun apa lagi? Islam. Kemudian rukun ihsan. Iman itu ada berapa? 6. Islam 5. Ihsan 2.
Iman itu, inilah ilmunya apa? Tauhid. Islam itu ilmunya apa? Fikih ya. Syariat. Kalau ihsan, tasawuf. Itu yang diajarkan Rasul. Makanya ilmu tauhid tentang perkara iman ini, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah itu di Makkah. Disampaikan oleh Rasulullah itu di Makkah. Ya, tauhid itu, iman itu disampaikan Rasulullah di Makkah. Berapa tahun nih? 13 tahun disampaikan oleh beliau. Sedangkan Islam dan ihsan, ya, yang ilmu syariat itu dan akhlak itu diajarkan oleh Rasulullah, disampaikan Rasulullah itu di Madinah. Berapa tahun tuh? 10 tahun. 13 tahun tambah 10 tahun. Berapa tuh? 23 tahun. Sempurnalah Rasulullah tuh. Karena beliau jadi Rasul umur berapa? 40. 40 tambah 23, 63 tahun. Sempurna diajarkannya. Maka beliaulah kesempurnaan bagi umat ini untuk mengenalkan Allah. Ya. Itulah jalannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Sungguh pada diri Rasulullah itu sudah terdapat contoh teladan bagi dirimu. Bagi orang-orang yang ingin mengenalkan Tuhannya, Rasulullah itulah jalannya. Rasulullah lah yang menyempurnakan namanya syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat itu adalah ibadah, fikih. Thariqat itu adalah tasawuf. Kemudian hakikat itu adalah tauhid. Ma'rifat itu apa? Hikmah. Beliau menyempurnakannya. Contohnya itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada jalan yang paling sempurna melainkan jalan yang telah ditunjuki oleh Rasulullah itu. Ikuti dan contohlah beliau itu. Ya. Siapa sebenarnya beliau itu? Kita mesti pahami. Makanya ketika beliau bertanya kepada Umar, wahai Umar, atadri man ana? Wahai Umar, engkau tahu enggak siapa aku ini yang sebenarnya? Apa jawaban Umar? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih paham, yang lebih tahu ya Rasulullah. Ketika itulah Rasulullah menjawab kepada Umar, wahai Umar, ana Ahmad bilalmin. Ana Ahmad bilamin. Aku ini adalah Ahmad, tidak ada huruf mimnya.